Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangi, hari ini kita akan kembali dalam pelajaran matematika wajib, melanjutkan materi sebelumnya yaitu jarak dua titik dalam ruang. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung jarak titik dan garis dalam ruang. Nah, contoh soalnya, kita langsung ke contoh soal aja ya, biar kamu semakin paham, karena kalau cuma rumus doang nggak bakal paham. Nah, kita ke contoh soal. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4, tentukanlah jarak antara titik F dengan diagonal BH. Nah, di sini udah saya gambar dulu ya, karena gambar kubus itu butuh tenaga. Nah, saya udah gambar duluan. Ini saya namakan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dia bilang panjang rusuknya 4. Pertanyaannya adalah tentukan jarak antara titik F ke diagonal BH. Nih, BH tuh yang ini nih. Nah, taruh. Coba ya, garisnya. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah jarak titik F ke BH. Nah, cara mengerjakan soal kayak gini, ini tuh gini, kalau jarak titik dengan garis, itu biasanya dia akan membentuk suatu bangun segitiga. Nah, nanti yang kita gunakan adalah, kita pakai perbandingan luas segitiga. Nah, kita bikin deh nih segitiganya, hubungkan. Ini, yang kita pakai jadi ini segitiganya. Yang dicari adalah, oh ya, kalau yang ditanyanya jarak itu adalah jarak terpendek, jadi kayak tinggi nih, jadi jatuhnya kalau ditanya jarak tuh, nah dia pasti siku-siku, karena yang disebut jarak itu yang terpendek. Oke. Nah, dia berarti yang kita pakai itu adalah si segitiga FH BFH kan, gini ya. Kalau saya gambar segitiganya jadi begini. Ini F, ini H, ini B. Nah, terus itu siku-siku. Oke. Nah, dia ini siku-siku, ini di sini juga siku-siku. Oke. Nah, kalian lihat di sini. Rusuknya kan 4. B ke F itu juga rusuk, berarti dia 4. Ingat-ingat ya. Nah, FH itu adalah diagonal sisi. Kemarin udah saya jelasin diagonal sisi itu kan A akar 2. Berarti kalau dia A-nya 4, berarti diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Nah, BH itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu A akar 3. Artinya kalau A-nya 4, ini adalah 4 akar 3. Di sini 4 akar 2, di sini 4, di sini 4 akar 3. Nah, yang ditanyakan adalah F, nih saya tambahin huruf R. F ke R. Si jarak itu adalah F ke R. Nah, cara mencarinya adalah kita pakai perbandingan rumus luas segitiga. Maksudnya gimana sih, Bu? Kamu tahu kan, ini bentuknya segitiga. Nah, segitiga itu kan rumusnya alas kali tinggi, ya nggak sih? Nah, ini tuh satu segitiga bisa pakai dua jenis rumus. Maksudnya bisa pakai alasnya yang mana atau tingginya yang mana. Nih, perbandingan yang pertama yang saya mau buat ini. Kalau alasnya dia, tingginya dia, ya kan? Ini kan rumus luas segitiga ya. Alas kali tinggi bagi 2, berarti setengah kali FH kali FB. Nah, itu sama dengan kalau saya ambilnya alasnya ini. Alasnya yang 4 akar 3. Berarti kan ini alas. Tingginya si FR enggak? Itu tingginya kan? Nah, itu loh maksud saya. Berarti BH kali FR. Nyambung nggak? Jadi kita pakai perbandingan luas segitiga. Jadi luas segitiga yang kalau alasnya 4 akar 2 dibandingin dengan luas segitiga kalau yang dipakai alasnya adalah 4 akar 3. Ya udah, ini kan coret aja, nggak usah dianggap karena setengahnya habis kan.
yang dikerjakan yang FH kali FB. FH-nya berapa? FH 4 akar 2 dikali FB-nya 4 sama dengan FB ya. Terus sama dengan BH. BH-nya 4 akar 3 dikali FR. FR-nya kita nggak tahu. Oke. Selanjutnya tinggal ini kita pindah. Ya. Berarti FR sama dengan, ini pindah ke situ kan, berarti 4 akar 2 dikali 4 dibagi 4 akar 3. Kita coret nih. Coret. Hasilnya 4 akar 2 per akar 3. Jangan lupa rasionalkan. Nah, setelah kita rasionalkan, hasilnya sama dengan kali ini ya, 4 akar 6 per 3. Selesai. Ini sentimeter. Enggak pakai sentimeter nih, orang soalnya nggak ada sentimeternya. Oke, jawabannya adalah 4/3 akar 6. Selesai. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke contoh soal nomor 2. Diketahui limas beraturan TABCD dengan ABCD adalah persegi dengan panjang rusuknya 4. Ini saya namain dulu ya. Ini T, ini A, B, C, D. Dia bilang rusuknya itu 4, terus TA itu artinya rusuk tegaknya itu 6. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan jarak titik C ke garis AT. Nih saya tebelin ya, AT itu ini. Nah, AT C ke AT. Berarti ini nih kalau kita bikin. Nah, itu berapa gitu. Nah, kira-kira segitiga apa yang bisa kita hubungkan dengan C kepada AT? Ini kita bisa hubungkan ke sini ya. Ya nggak sih? Kita, ya dong. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Ini kalau saya bikin garis putus-putus nih ya. Tuk, gitu kan. Ketemuan di tengah-tengahnya sini. Ini kalau saya hubungin ke sini. Ini jadi tinggi segitiga ya. Dia siku-siku juga ya. T ke mana nih? Ini kita sebut. Yang ini Q, yang ini sebut P. Nah, T ke P itu adalah tinggi limas. Nyambung gak sih? Jadi dia itu tinggi limas. Nah, nanti ini kita udah kelihatan nih. Kita pakai perbandingan segitiga lagi kayak tadi. Yang alasnya AC, tingginya TP, sama yang alasnya AT, tingginya QC. Yang ditanya adalah QC-nya. Kita goalsnya adalah cari QC. Berarti kalau yang ditanyanya QC, kita harus cari tahu dulu. Kita bikin gambar lagi dulu deh di sini. Segitiganya cacat. Segitiganya yang benar. Nah, ini A, C, T. Di sini kita kasih tinggi. Ini Q. Ini kasih tinggi. Ini P. Nah, dari gambar kita bisa tahu tuh nilai-nilainya berapa. Lihat, ini kan AB 4, berarti AC berapa? AC itu kan diagonal apa tuh? Diagonal sisi ya. Berarti ini 4 akar 2 nih segini. 4 akar 2, berarti separohnya 2 akar 2. Nyambung gak sih? Jadi dia separohnya. Kita tujuannya mau, langkah pertama cari TP dulu. Kita cari TP. Cari TP. Cari TP dengan cara ini kan tadi kan separohnya 2 akar 2. Ini T ke A nih, kalau saya bikin segitiganya begini nih ya. Ini siku-siku nih. Ini A, P, T. Ini 6, ini 2 akar 2. Berarti pakai Pitagoras bisa ya. Sisi miring kuadrat, 6 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat buat nyari TP. Berarti sama dengan 36 dikurang 2 kuadrat. Ini yang bingung ya, 2 akar 2 kali 2 akar 2. 2 kali 2, 4. Ya kan? Ini 4. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti hasilnya
36 dikurang 8, 28. Berarti hasilnya akar 28. Oke, kita udah punya TP akar 28. AC tadi kita udah tahu kalau dia 4 akar 2 AC-nya. AT juga kita tahu kalau AT itu adalah 6. Nah udah, berarti yang nggak diketahui cuma tinggal QC kan? Ya nggak? Kita cari deh. Oke, ini udah hapus ya. Ini udah tidak digunakan. Jadi udah kita pindahin ke segitiga. Nah, berarti kita pakai rumus setengah kali, pakai segitiga yang AC dulu alasnya. Setengah kali AC kali TP sama dengan setengah kali AT kali QC. Ini dibagi AC 4 akar 2 kali TP akar 28 sama dengan AT 6 kali QC yang dicari. QC itu jarak C ke AT ya. Nah ini kita tinggal tulis QC sama dengan nih 4 akar 2 dikali akar 28 per ya dibagi sama dia per 6. Oke. Kita coret lagi nih. Ini bagi ini 2 ya. Ini 3. Terus berarti tinggal 2 akar 2. Nah, akar 28 ini ternyata sorry ini akar 28 yang tadi di bawah ya. Diedit aja jangan akar 28 deh. Sorry ya, dikecilin. Akar 28 itu sama aja kayak berapa tuh? 4 kali 7. Ya kan? Berarti 2 akar 7. Ini berarti 2 akar 7. Nah, ini ganti 2 akar 7. Ya. Berarti tersisanya 2 kali 2 4. Akar 2 kali akar 7 akar 14 per 3. Selesai. Jadi QC atau jarak titik C ke garis AT sama dengan 4/3 akar 14. Baik, selanjutnya kita akan ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 itu adalah pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, AB sama dengan 12, BC sama dengan 3, dan BF sama dengan 4. Ini udah saya gambar dulu ya. Jadi AB dia bilang 12, BC dia bilang 3, dan BF 4. Yang ditanya adalah tentukan jarak antara si titik B, ini titik B, ke garis AG. Nah, AG itu merupakan diagonal ruang. Sorry ini miring deh kayaknya. Nah, AG adalah diagonal ruang dari balok, ya kan? Nah, ini kalau kita bikin dia ke sini ya berarti ya. Yang dicari tuh ini kan, sejarak ini kan. Kita bisa sebut dia P, BP. Nah, segitiga apa yang kita gunakan? Ini nih, segitiga ini. Nah, segitiga itu tuh yang kita pakai. Caranya gimana? Caranya tinggal kita pindahin aja. Ini kan siku-siku ya. Nah, apa aja sih? Ini nanti pakai ujungnya pakai segitiga, pakai luas segitiga lagi ya. Ini saya gambar dulu. Ini ke sini. Nah, ini B. Sorry, ini kayaknya lucu. Ini B, ini G, ini A, gitu ya. Ini ke sini P. Nah, ini P. Apa saja yang harus kita tahu? Ini kan yang udah diketahui kan 12. B ke G, lihat. B ke G itu kalau kita cari nih ya, B ke G. Saya ajarin dulu deh nih. Enggak, jangan. Pakai ini aja nih buat nyari B ke G. Ya. Ini kan 3.
Ini F ke B 4, berarti G ke C 4 kan. 3, 4. Kalau pakai triple Pythagoras, kemarin udah saya kasih tahu tuh triple Pythagoras yang suka pakai 3, 4, ini 5. Kalau yang bingung berarti carinya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, itu hasilnya 25. Berarti akar dari 25 itu 5, gitu kan. Ini 5 nih. Berarti B ke G 5. Dah, kita dapat. Terus A ke G. Nah, diagonal ruang balok, kayaknya kemarin udah saya ajarin juga. Diagonal ruang balok itu rumusnya akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Berarti si AG itu kan diagonal ruang ya. Panjangnya berapa? Oh, akar 12 kuadrat ditambah L-nya, lebarnya. Lebarnya 3 kuadrat ditambah tingginya 4 kuadrat. Itu ya. Nah, terus berapa nih hasilnya? Akar dari 144 ditambah 9 ditambah 16 sama dengan 1 akar dari 169 ya. 169 itu akarnya berapa? 13 ya berarti ya. 13. Berarti A ke G ini adalah 13. Udah deh, sama kan kayak yang tadi. Tinggal kita ini saya hapus ya, yang atas. Tinggal kita pakai persamaan segitiga lagi, setengah kali yang alasnya AB. Dari siku-siku ya. AB kali BG. Nah, alasnya kali tingginya sama dengan setengah kali apa nih? Yang alasnya AG. AG kali BP yang dicari. BP ini yang dicari ya. Jarak antara B ke AG itu si BP itu. Nah, ini coret. AB-nya berapa? 12 kali BG-nya 5 sama dengan AG-nya 13 kali BP. Artinya BP sama dengan ini dibagi dia. 12 kali 5 bagi 13. Berapa hasilnya? 12 kali 5 60/3. Nah, udah 60/3 selesai. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke.